jangan lagi dipindahkan orang-orang yang kemampuannya sangat terbatas. Yang lebih penting lagi adalah, sekali lagi, kita tidak mendatangkan orang Jawa datang ke kekuatan dia, kata mereka. Mau digoblok-goblok pun, besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi. Untold story, saya harus buka dapur ini. Saya memikirkan bagaimana kalau saya dipecat atau di-reshuffle dari jabatan menteri. Jangan kayak Iftitah, baru sehari ya kan langsung dipecat. Nggak setiap hari kita paginya dimulai dengan ngobrol dengan sosok penting, dan hari ini kapan lagi bisa duduk dan ngobrol tanya apa aja sama Pak Menteri. Selamat datang Bapak Menteri Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Pak Menteri Iftitah, terima kasih sudah mau main ke rumahnya Jawa Pos. Sama-sama. Saya mau mulai dari membayangkan yang tadinya di militer, kemudian jadi pengusaha, sekarang mengabdi dengan peran menteri. Menteri itu kan bukan pekerjaan yang ada on the job training ya, nggak ada MT-nya gitu. Jadi ketika Bapak mulai day one, apa yang Bapak lakukan biar semuanya align? Jadi yang pertama saya lakukan tentu setelah dilantik ya, saya langsung bertemu dengan seluruh pegawai. Jadi saya lihat satu persatu kondisi ruang kerjanya dan sebagainya, terus saya langsung dialog dengan mereka. Saya sampaikan apa tantangan di transmigrasi ini. Bahkan kalau boleh saya sampaikan sama Mbak Puri, saya dilantik itu tanggal 21 Oktober 2024 pagi hari. Malamnya setelah saya diumumkan sebagai Menteri Transmigrasi, artinya V0-nya, bukan V1 ini. V0-nya saya langsung manggil salah satu dirjen transmigrasi, ya. Mungkin bukan salah satu-satunya. Karena ya, kementerian baru kan? Betul. Dirjen Transmigrasi, dia datang ke tempat saya, ke rumah saya jam 1 pagi. Jadi saya sudah langsung tanya apa itu transmigrasi, apa tantangannya, apa hambatannya, sebagaimana yang dialami selama ini. Itu kayak semacam sesi onboarding gitu ya, betul, Pak? Betul. Jadi Direktur Jenderal dengan Sekretaris Direktur Jenderal waktu itu. Nah, karena saya hari pertama itu harus mulai menentukan siapa pejabat sekretaris jenderalnya. Jadi saya langsung punya gambaran, nampaknya Pak Dirjen ini, itu langsung saya mau angkat menjadi sekretaris jenderal, karena ini kan pimpinan puncak yang mengurusi masalah transmigrasi waktu itu. Nah, jadi saya sudah punya gambaran, kemudian besoknya setelah dilantik saya langsung ketemu, saya langsung samperin, mulai dari lantai 1 sampai lantai 4, saya samperin satu-satu. Nah, terus kemudian saya ketemu dengan mereka, saya dialog, dapat gambaran awal. Mereka mengatakan bahwa, ya tentu ya kalau bahasa umumnya itu singkatnya saya belanja masalah lah begitu ya. Jadi langkah pertama saya adalah belanja masalah, internal dulu apa, baru nanti eksternalnya apa gitu. Nah, belanja masalahnya langsung saya dapatkan bahwa mereka mengalami hambatan dengan anggaran. Karena dari seluruh anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ya, itu ada 2,4 triliun. 2,3 triliunnya itu menjadi anggaran desa dan PDT, hanya 122 miliar rupiah yang menjadi anggaran Kementerian Transmigrasi. Atau sekitar 5%-nya saja. Ya kan? Yang tadi keseluruhan dari keseluruhan. Ya. Saya berikan keyakinan kepada para pegawai saya bahwa alhamdulillah sejak kecil saya nggak pernah punya masalah dengan uang, ya kan? Karena saya sampaikan kita diberikan akal, kita diberikan ilmu, dan uang itu sebenarnya ada di mana-mana, hanya salah satu sumber daya. Jadi kalau kita sering diajari dalam strategi itu kan, ends, ways, means. Uang itu hanya salah satu dari means, banyak sekali sumber daya yang lain. Salah satu sumber daya dari transmigrasi itu memiliki lahan, mengelola HPL 3,1 juta hektar, ya kan, seperti Sultan kan 3,1 juta hektar, ya kan. Tapi yang tersisa untuk lahan produktifnya 525.000 hektar lagi yang harus dikelola. Nah, itulah pandangan pertama saya yang saya lakukan di hari pertama, meskipun saya sendiri memiliki satu tesis, menurut saya bukan itu tantangan terbesar. Gitu. Jadi tesis saya justru tantangan terbesar bukan anggaran, dan alhamdulillah itu terbukti pada saat kita berusaha, saya sampaikan
bekerja keras, memahami apa itu transmigrasi. Pak Presiden memberikan anggaran belanja tambahan yang jauh di atas ekspektasi para pegawai transmigrasi. Yang paling saya lihat, nomor satu adalah tantangan terkait dengan persepsi masyarakat. Karena sejak dibentuk kembali Kementerian Transmigrasi, misalkan Papua menolak transmigrasi. Kalau masyarakat menolak transmigrasi, bagaimana kita bisa melakukan program transmigrasi? Kan begitu. Jadi ini harus diubah dulu persepsinya. Bukan transmigrasi lama seperti gebayangan mereka yang hanya memindahkan penduduk dari yang padat ke yang jarang atau dari Jawa keluar Pulau Jawa. Iya, karena biasanya impresi yang didapat yang milenial mentok yang masih ngerasain nonton yang berita jam 9 itu adalah seorang bapak atau ibu gitu ya, bawa pindah, karung, ya kan, ke sebuah rumah di daerah yang bukan terpencil, di Jawa, terpencil. Tugasnya adalah mengolah lahan dengan cangkul. Memang begitu gambarannya yang harus kita ubah. Tapi sebenarnya maksud Bapak dan visi Bapak bukan seperti itu atas nama negara. Visi Bapak Presiden tidak seperti itu. Saya sebagai pembantu kan hanya menerjemahkan apa visi Bapak Presiden. Visi Bapak Presiden itu adalah soal pembangunan kewilayahan, soal pertumbuhan ekonomi, soal ekosistem ekonomi yang baru. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Maka arahan Bapak Presiden waktu di Kertanegara memanggil saya itu, satu, jangan lagi dipindahkan orang-orang yang kemampuannya sangat terbatas. Justru distribusikan SDM-SDM yang unggul, anak-anak muda yang militan. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Bagaimana suatu daerah bisa maju kalau kemampuannya terbatas, baik secara finansial maupun secara pengetahuan. Jadi kirimlah orang-orang yang punya keunggulan, utamanya di bidang pengetahuan, keterampilan, begitu, sehingga bisa memberdayakan masyarakat lokal. Itu arahan Bapak Presiden. Kemudian juga beliau ingin mengentaskan kemiskinan sebanyak-banyaknya melalui pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Maka fokusnya kepada industrialisasi. Jadi bukan lagi Kementerian Transmigrasi itu hanya mengurusi masalah hal-hal yang bersifat sosial, tapi fokus kepada hal yang bersifat ekonomi, kemudian penciptaan lapangan kerja, kemudian juga pembangunan sumber daya manusia. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi itulah yang membedakan antara yang lama dengan yang baru. Kalau saya sampaikan strateginya, ada gula, ada semut. Bukan lagi memindahkan semut, tapi bagaimana mencetak gula-gula supaya semut-semutnya pada datang. Gitu. Menarik, boleh dua hal ya Pak. Ya. Jadi karena saya sudah mendengar visinya seperti itu, tapi tidak bisa dipungkiri warga lokal yang menjadi tempat tujuan juga tidak langsung seia sekata. Contoh Rempang, itu satu. Dua, dan kalau cita-citanya memindahkan, misalnya kita nggak mau Jawa sentris, tapi kan semua SDM unggul yang punya keahlian dan skill tuh di Jawa. Memastikan insentif ada gulanya buat mereka mau rela pindah ke Rempang atau daerah lain, itu gimana? Ada beberapa hal ya yang harus digarisbawahi. Pertama, masuknya Kementerian Transmigrasi ke Rempang itu bukan semata-mata kita mau melakukan transmigrasi dari Jawa ke Rempang, tidak ada. 100% transmigrasi yang ada di Rempang adalah lokal. Transmigrasi lokal. Betul. Apa tuh maksudnya, Pak? Jadi perpindahan, kita namakan bukan perpindahan lagi, pemusatan penduduk dari Rempang di Rempang. Ya, dari Rempang ke Rempang maksud saya. Jadi tidak keluar dari Pulau Rempang. Kita fokuskan itu adalah untuk masyarakat Rempang. Jadi kan sebetulnya begini, di dalam RPJMN, Rempang, Galang, termasuk Batam, itu kan merupakan kawasan industri. Nah, kemarin ya kan ada satu persoalan, kalau tidak keliru di 2023 ya, di mana investasi industri akan masuk, tapi masyarakat yang ada di sana seolah-olah ditiadakan. Digusur lah. Kalaupun misalkan ada ganti rugi, tidak sepadan gitu. Nah, oleh karena itu adalah perlawanan. Nah, kemudian saya melihat, kebetulan ya, ini secara tidak sengaja begitu, saya pernah ke Rempang, saya lihat sudah ada juga penduduk yang pindah ke lokasi baru, tetap di Rempang, di Tanjung Banon,
Ya kan? Jumlahnya itu yang sudah mendaftar untuk relokasi adalah 436 kepala keluarga. Makanya waktu saya dialog dengan Komnas HAM itu, kan saya sempat ditanya, apa relevansinya Kementerian Transmigrasi ikut dalam menyelesaikan konflik di Rempang? Ngapain sih harus ada program transmigrasi di Rempang? Kira-kira begitulah. Ya. Saya sampaikan begini, kita tidak ingin dan tidak akan mengurus yang tidak mau pindah. Karena transmigrasi itu syarat dasarnya sukarela. Tapi ini ada 436 kepala keluarga yang sudah rumahnya itu dirobohkan, ada di penampungan, dan sudah nggak tahu lagi mau kemana. Ya. Kemudian kalau misalkan kita tidak lanjutkan pembangunan rumah di kawasan Tanjung Banon, ya, itu nanti akan ada satu stigma baru, jangan pernah percaya pemerintah. Kenapa? Ketika kami sudah mau relokasi, kami terlantar. Jadi ini juga yang harus dipahami. Saya sampaikan kalau Komnas HAM baru di demo sama 5-10 orang yang komplain, ada 436 kepala keluarga yang harus kita urusi juga. Satu individu saja harus kita urusi, apalagi 436 kepala keluarga. Nah, akhirnya Komnas HAM juga memahami itu. Jadi kita mengurusi yang mau pindah, bukan yang tidak mau pindah. Itu nomor satu. Nah, kemudian yang nomor dua, justru yang paling menarik adalah kita ini kan melakukan satu pemusatan penduduk untuk dihasilkan satu efisiensi. Apa itu? Di situ ada layanan kesehatannya, ada puskesmas. Saya sore ini langsung terbang ke Rempang untuk kesekian kalinya, dan kemarin kunjungan saya terakhir, saya sudah lihat puskesmasnya, tinggal nanti saya memastikan pelayanan kesehatannya dan petugasnya begitu, tugas Yankesnya. Kemudian ada sekolahnya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA. Bahkan nanti kita akan bangun kampus Patriot di situ. Saya bisa jelaskan lebih lanjut tentang apa itu kampus Patriot. Kemudian ada pasarnya, ada dermaga nelayannya. Kita juga akan nanti berikan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Kita sudah membentuk Koperasi Merah Putih di sana untuk menyatukan satu ekosistem ekonomi baru itu, kelembagaan ekonominya. Nanti akan kepada koperasi itu kita akan berikan 14 perahu. BP Batam sendiri sudah komit untuk memberikan juga perahu-perahu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah sekali lagi kita tidak mendatangkan orang Jawa datang ke Rempang untuk tinggal di sana selama-lamanya, tidak. Tapi kita, apa insight tadi pertanyaan bagaimana supaya orang mau datang ke situ SDSM unggul itu? Kita memberikan insentif beasiswa S2 kepada seluruh generasi muda Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja ada afirmasinya untuk masyarakat lokal. Ya, kemarin kita hitung harus ada keterwakilan masyarakat lokal yang kita berikan beasiswa. Kemarin kemungkinan untuk Kepulauan Riau sendiri sekitar 20%. Tapi ini belum kita putuskan dalam aturan yang baku karena ini masih dibicarakan. Mengapa? Karena kita tidak ingin mengejar kuantitas. Kita ingin mengejar kualitas. Jadi kita tidak hanya karena 20%. Kalau misalkan ya, dia hanya ada 5%, jangan dipaksakan. Kecuali 0. Kalau misalkan 0, nah nanti kita berikan afirmasi dengan pendampingan. Jadi supaya dia nanti ada kelas khusus, supaya pada titik tertentu akan sama juga dengan kawan-kawan yang lain. Nah, tapi jangan boleh underestimate juga. Kalau ada 25% atau 30%, jangan dibatasi 20%. Jadi kita fokuskan untuk masyarakat lokal. Intinya satu, masyarakat lokal harus ada. Tapi juga jangan hanya terbaku apakah itu 10-20% begitu. Nah, jadi insentif itulah yang diberikan kepada mereka. Kita juga nanti misalkan contoh uang sakunya lebih tinggi di antara beasiswa lainnya. Kemudian nanti fokusnya tidak hanya akademik, tapi KSA, knowledge, skill, dan attitude. Jadi nanti setiap program studi itu ada 3 pamong. Pamong untuk knowledge, pamong untuk skill, pamong untuk attitude. Saya kemarin sudah sampaikan 2 pamong ini dari universitas, 1 pamong nanti dari TNI. Nah, kita nanti supaya ada sinergi dan kolaborasi yang utuh, bahkan yang menarik beberapa universitas itu sudah menawarkan ada universitas-universitas dunia lainnya seperti Stanford University atau TUM di University Munich ya, itu yang tertarik untuk menjadi mahasiswa bahkan guru di sana.
tahu Mbak Puri kenapa mereka tertarik? Yeah, Karena what's in it for them? karena Indonesia itu adalah laboratorium inovasi dan laboratorium lapangan yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Saya tadi dalam diskusi awal saya ceritakan bahwa di Belanda nggak ada malaria, yang ada malaria di daerah tropis seperti Indonesia. Tapi kalau orang Belanda kena malaria, ya kan, karena mereka sedang berkunjung ke Indonesia, dokter-dokternya mesti gimana kan gitu. Nah, oleh karena itulah mereka senang sekali meneliti kalau misalkan diberikan wahananya, kalau diberikan wadahnya. Saya sudah sampaikan itu juga kepada Kepala BIN, saya juga sudah punya MOU dengan Menteri Imigrasi. Yang penting nanti kita cek security clearance-nya supaya mereka terbebas, ya kan, dari misalkan maksud-maksud yang lain. Jadi fokus betul-betul untuk akademik, fokus betul-betul untuk kemanusiaan. Bahkan saya sampaikan ini misi kemanusiaan, pembangunan kewilayahan melalui transmigrasi ini. Iya, terima kasih sudah menjelaskan bahwa imaji yang ada di benak mungkin yang sangat awam ini sudah berbeda dengan apa yang divisikan. Kalau ini semua berjalan, ini kan seperti membentuk ekosistem baru, gitu, di masyarakat yang sudah lama tinggal di situ. Kita baru merasakan impact-nya itu tahun keberapa, Pak? Sering pertanyaan itu disampaikan kepada saya. Tapi saya sampaikan, insya Allah, karena Bapak Presiden ini sangat concerns, dan kami juga tidak mau lagi fokus kepada kuantitas, tidak lagi fokus kepada berapa orang yang bisa dipindahkan, tidak. Kami fokus kepada berapa orang yang bisa disejahterakan. Maka kami bikin dulu pilot project. Pilot project itu ada di 3 tempat, ya. Satu adalah di Rempang, kami menamakan kawasan transmigrasi Barelang. Batam, Rempang, dan Galang. Kemudian di tengahnya itu ada di rencananya itu ada di Sulawesi Tengah, di Sigi. Kemudian yang di timurnya itu adalah di Merauke, di Salor. Nah, sebagai informasi Mbak, sebetulnya di Rempang itu dalam sejarah kami itu juga dulu sudah ada transmigrasi di Pulau Air Raja Rempang. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru juga. Hanya sekarang pendekatannya berbeda. Kalau dulu hanya satuan permukiman seperti klaster di Pulau Air Raja. Sekarang bangunannya adalah kawasan. Kemudian di Papua Selatan, Salor, Merauke, sekarang sedang dibangun ibu kota pemerintahan yang baru, tepat di kawasan transmigrasi di Salor, Merauke. Jadi sebetulnya kalau mau melihat transmigrasi hari ini, kalau melihat kurangnya banyak pasti. Tapi kalau melihat kelebihannya juga lebih banyak lagi. Contoh, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Selatan, itu adalah provinsi baru yang terbentuk akibat program transmigrasi. Juga ada 116 kabupaten kota baru juga terbentuk akibat program transmigrasi. Yang artinya, kenapa ini jadi menelurkan kawasan-kawasan baru nih? Karena ada penduduk di situ, kan ada syarat pemekaran wilayah, ada pemekaran wilayah. Jadi ada pemekaran wilayah sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, ya, syarat luas wilayah, syarat jumlah penduduk itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi kabupaten atau kota baru. Gitu. Jadi stigma bahwa ini untuk ngabisin anggaran aja dibikin wilayah baru itu bukan itu maksudnya ya Pak ya? Kan tadi kalau misalkan kita ini sekarang justru ada sistem desentralisasi. Ingat, semangat reformasi itu adalah semangat desentralisasi. Karena kalau misalkan mereka diberikan kewenangan untuk mengembangkan wilayah sendiri, kan itu yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seringkali terlalu tersentralisasi juga membuat kecemburuan di berbagai wilayah. Gitu. Artinya dengan 3 pilot project tadi, Bapak menargetkan apa yang terasa dalam, saya tidak tahu ya, rentang 3 tahun, 5 tahun, itu seperti apa? Kami inginkan target Bapak Presiden itu adalah misinya kepada kami, Kementerian Transmigrasi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Itu juga sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu juga yang menjadi pembeda antara transmigrasi lama bersandar pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 dengan Undang-Undang yang baru Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian. Pembedanya di pasal 32 itu ayat 4 poin A. Bahwa dulu fokusnya swasembada, sekarang ini tidak hanya swasembada, tetapi juga pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita ingin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Bapak Presiden di atas 8% itu,
itu tidak hanya bagus di atas kertas. Apa itu maknanya bagus di atas kertas? Karena miskin juga tetap ada. Betul. Kan kalau kita melihat rumus makro pertumbuhan ekonomi itu bersandar pada konsumsi rumah tangga, kemudian government spending, belanja pemerintah, kemudian investasi, dan selisih ekspor import. Seperti contoh Maluku Utara, itu pertumbuhan ekonominya di atas 8%, 32%, 4 kali lipat. Tapi saya sudah bisa menerka kemiskinannya masih cukup tinggi. Mengapa begitu? Karena 32% ini ditopang 50%-nya itu adalah dari ekspor dan juga dari investasi. Sementara konsumsi rumah tangganya rendah, kemudian juga belanja pemerintahnya rendah. Kenapa itu rendah? Karena masyarakat banyak yang menganggur, tidak punya pendapatan. Kalau masyarakat tidak punya pendapatan, bagaimana bisa punya daya beli atau konsumsi rumah tangganya tinggi? Oleh karena itu, kalau kami ditanya gambaran seperti apa yang kami harapkan di 3 tempat tadi, maka pertumbuhan ekonominya di atas 8% tetapi inklusif dan berkelanjutan. Artinya apa? Para SDM unggul ini mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kami ini sebetulnya sering mengatakan melakukan transformasi transmigrasi. Apa sih yang ditransformasikan? Yang pertama adalah lahan yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Yang kedua manusia. Manusia yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Nah, bagaimana kami melakukan transformasinya? Melalui 5 program. Yang pertama Transtuntas tentang kepastian lahan. Lahan itu kalau mau diinvestasikan itu harus clean and clear. Contohnya. Kemudian yang kedua adalah Translokal. Memberdayakan masyarakat lokalnya terlebih dahulu. Kalau masyarakat lokalnya kenyang, punya pekerjaan, punya pendapatan, dia akan menjadi pagar hidup industri. Kemudian yang ketiga adalah transmigrasi patriot sebagai jembatan, ya kan, antara masyarakat lokal dengan industri. Karena tadi kekuatan kami di lahan dengan di manusia, kekurangan kami itu ada di modal, ada di teknologi, ada di off-taker. Nah, 3 ini itu harus kami kawinkan dengan modal dari dunia usaha, investor, kemudian teknologinya itu dari dunia kampus, kemudian off-takernya dari industri. Kalau ini kita kawinkan, ya, insya Allah nanti akan berkembang lebih bagus. Dan yang keempat, transmigrasi karya Nusantara, ini kalau kita butuhkan pendatang, itu mereka harus betul-betul yang memiliki keahlian. Nah, yang kelima, gotong royong, bahwa pembangunan kawasan transmigrasi tidak sendirian, tapi sinergi kolaborasi dengan PU, ya kan, dengan ATR BPN, dengan dunia usaha, dengan dunia kampus, dengan Pemda. Itulah yang membuat insya Allah kawasan transmigrasi akan jauh lebih berkembang. Ya, ya. Saya mau pakai topinya masyarakat di sana gitu. Ya. Ketika tadi SDM kan penting banget ya. Ya. Tanyalah pada misalnya usia-usia yang belasan dan first jobber gitu, yang sekarang tuh lagi susah, memang realitanya lagi susah nih, dapat pecah telur pekerjaan pertama tuh udah nganggur 3 tahun nih Pak, gitu, sehingga selalu ada narasi hashtag kabur aja dulu gitu. Nah, kebetulan tadi sebelumnya kan kita udah sempat ngobrol ya Pak, bahwa transmigrasi patriot tuh adalah antitesisnya hashtag kabur aja dulu gitu. Kenapa gitu Pak? Jadi begini, Mbak, nyari job di Indonesia susah. Kenapa? Karena dianggap oleh industri skillnya tidak memadai. Tidak relevan gitu. Tidak relevan. Kabur mau kemana? Sementara di luar itu justru standarnya jauh lebih tinggi lagi. Nah, jadi tidak ada jalan lain selain, ya, kalau saya mengatakan kabur aja silahkan. Tiap orang berhak untuk memutuskan nasibnya sendiri. Tetapi ingat bahwa di dunia lain pun seperti itu. Ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kita tahu di Bali sekarang ada kampung Rusia. Orang Rusia pada hijrah tuh. Jadi kita keluar, ada orang juga yang masuk. In and out. Ya kan? Nah, jadi kita berikanlah wadah kepada anak-anak muda ini. Mungkin karena anak-anak muda itu belum menjamah lokasi, jadi mereka belum memiliki wawasan dan pengetahuan. Seperti apa sih Indonesia itu sebetulnya? Mereka cuma tahu di atas kertas. Nah, Mbak tahu, ada satu kawasan transmigrasi yang nyampe ke sana 26 jam.
lebih cepat ke New York. Ya kan? Daripada ke satu daerah di Maluku Utara. Betul. Ini fakta. Jadi konektivitas di kita pun rendah. Ya. Sebenarnya kan konektivitas ini seperti telur dan ayam. Kenapa tidak ada pesawat ke Mamuju? Penumpangnya kurang. Bagaimana penumpang akan tinggi ke sana kalau di sana tidak ada sesuatu destinasi yang menarik? Ya. Tugas SDM unggul itulah membuat lokasi-lokasi di seluruh wilayah Indonesia menjadi menarik. Sehingga orang mau datang ke sana. Itulah implementasi dari strategi ada gula ada semut. Saya kirim 2.000 dengan insentif pemerintah. Anda lihat di sana, apa yang menarik di sana, kembangkan, sehingga bukan hanya Anda yang mau datang, tapi orang lain juga mau datang. Begitu. Seperti contoh, ya kan? Ada patriot-patriot yang saya sebar ke seluruh Indonesia itu, mereka bercerita, Pak, 4 bulan terlalu pendek loh, kami boleh nggak lebih lama lagi? Jadi, saya selalu mengatakan, ya kalau bisa ala biasa, tak kenal maka tak sayang, itu falsafah orang tua zaman dulu itu sangat berlaku. Ya kan? Bagaimana kita mau mengembangkan potensi wilayah, ya kan? Menjamah pun tidak pernah. Ya kan? Bagaimana kita mau mencintai seseorang, kenal pun tidak. Nah, jadi menurut saya ini hanya masalah kesempatan. Ketika kita berikan anak-anak muda ini kesempatan untuk melihat Indonesia lebih luas, saya bersyukur saya pernah ikut keliling Mas AHY, keliling Indonesia, 38 provinsi saya sudah pernah, hampir 400 kabupaten kota saya pernah lalui dalam 5 tahun. Saya bilang luar biasa, ya kan? Dan itulah testimoni yang diberikan oleh para patriot kepada saya melalui tim ekspedisi patriot. 400 ini ekspedisi patriot. Jadi jumlahnya 2.000 orang. 2.000 total? Ya, terdiri dari 400 tim. Disebar di 154 kawasan transmigrasi. Mereka berasal dari 7 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ada dari ITB, ada IPB, UNPAD, UI, Undip, ITS, UGM. Ini mahasiswa aktif berarti semua? Ada 44 guru besar sebagai ketua tim. Ada sekitar 400 ya kan S2 dan S3 sebagai ketua tim juga. Anggotanya mahasiswa S1 mahasiswa S1 tahap akhir ya, dan sarjana S1 ya. Jadi itulah yang menjadi profil sekitar 1.600-an S1 dan mahasiswa akhir begitu. Mereka anak-anak hebat, anak-anak cerdas ya kan, dan beragam juga jenis prodinya. Ada yang dari teknik sipil, teknik industri ya kan. Ada juga yang dari sisi akuntansi, ekonomi, tapi ada juga yang antropolog, sosiologi, bahkan ada juga yang dari kedokteran begitu. Sehingga nanti cara pandangnya juga lebih komprehensif dan lebih menyeluruh. Sebetulnya, Mbak, yang mendaftar itu lebih dari 3.000. Tapi sekali lagi ini kan pilot project. Kami lakukan pembukaannya secara terbuka, tetapi di masing-masing universitas. Beda nanti insya Allah tahun depan, kami akan membuka beasiswa patriot. Itu nanti akan kami buka untuk seluruh sarjana di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak, meskipun perguruan tingginya yang 7 tadi, tapi mahasiswanya itu terbuka untuk lulusan manapun. Gitu. Menarik. Tahun depan ya Pak ya? Tahun depan. Oke. Saya tadi mau bawa kita ke tadi framework Bapak kan kurang modal, kurang teknologi, kurang off-taker gitu ya. Kurang modal berarti kita juga harus seksi di mata investor asing atau negara lain yang mau invest ke kita. Apa respon yang didapat atau apa yang kita siapkan kepada misalnya kita ngomong sama Tiongkok, kita bawa proyek ini, pasti kan mereka akan tanya, what's in it for us? Kenapa ini penting buat kami? Gitu. Yang pertama, mereka adalah konsumen. Contoh, ya kan, saya tadi cerita, saya ke Tiongkok. Mereka bertanya apa pentingnya transmigrasi buat kami, para mahasiswa Tiongkok, ya kan? Bukan bagi masyarakat Indonesia, ini bagi masyarakat Tiongkok. Saya bilang, Anda makan durian, suka durian? Dia bilang sangat suka, ya kan? Cari besar ya, di 115 miliar rupiah per tahun. Nah, itu sekarang ini didatangkan dari Thailand maupun dari Vietnam. Nah, tapi mereka curiga kok ada durian Thailand rasanya kok enak sekali, kok beda, ya kan? Mereka cari di Thailand nggak ada, ternyata adanya di kawasan transmigrasi Parigi Motong, Sulawesi Tengah.
Makanya kemarin kami Gubernur Sulawesi Tengah juga baru tekan kontrak dengan Gubes Tiongkok untuk ekspor durian langsung ke Jadi melompati middleman-nya yang betul adalah Vietnam langsung atau langsung ke Thailand. Tiongkok gitu. Oke. Jadi nomor satu off-taker-nya mereka konsumen tidak, ya kan? Saya tadi sering ceritakan bahwa saya ingin membawa kawasan transmigrasi ke dunia, bukan lagi untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Kenapa? Karena membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat manusia yang suka durian, tapi di tempatnya tidak bisa nanam durian, ngapain maksain nanam durian? Datanglah ke Indonesia, belilah dari Indonesia. Nah, mereka mau modal, mereka bawa teknologi, dan mereka menjadi off-taker. Kita menyiapkan lahan dan manusianya yang untuk bekerja. Jadi kita harapkan ketika mereka membawa modal, investasi, ya kan, mereka membawa teknologi, akan meningkatkan produktivitas ekspor. Dan mereka bertindak sebagai off-taker. Nah, jadi kita bukan hanya swasembada di dalam pangan itu, tapi kita juga bisa ekspor. Harapannya, dengan kita memberdayakan masyarakat lokal, mereka bisa menjadi tenaga kerja dari industri itu. Dan lahan yang tadinya sia-sia pun bisa menjadi lebih produktif. Nah, itulah konsep bertransmigrasi hari ini. Gitu. Ada satu paham yang ternyata Pak Menteri juga menyadari gitu ya. Sekarang kita besar dengan konsep stoikisme. Artinya apa sih? Artinya kita hanya bisa kontrol apa yang kita bisa kontrol. Terutama di dunia yang kayaknya sangat bleak atau rasanya sangat gelap gitu ya secara geopolitik. Sepertinya Bapak punya pandangan sendiri nih. Jadi kalau saya lihat, kebetulan saya juga itu diajari seiring waktu ya oleh Tuhan melalui caranya, melalui petunjuk-petunjuk dan mempelajari hukum-hukum kehidupan. Apa itu hukum-hukum kehidupan? Hukum-hukum kehidupan itu segala sesuatu yang kita lakukan pasti itu ada konsekuensinya. Kalau kita di militer diajari, seorang komandan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Itulah yang mesti harus kita sadari dulu. Makanya saya sampaikan nanti para patriot ini, saya mau ajari 3 karakter utama. Satu adalah bertanggung jawab. Apa artinya? Tidak menyalahkan orang lain. Semua kembali ke dalam dirinya sendiri. Kalau Mbak pernah belajar tip of iceberg, di iceberg itu yang selalu kelihatan oleh manusia kan yang di atas air permukaannya. Padahal itu bangunannya ada di bawahnya lagi. Apa bangunan di bawahnya lagi itu? Itu adalah ya kan dua bangunan bawahnya. Yang pertama yang selalu di atas itu adalah perbuatan yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Itu adalah bangunan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan di bawahnya itu adalah buah pikiran kita. Nah, ada bawah lagi di bawahnya lagi, itu adalah hati kita. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu, kita nggak bisa melihat ke bawah, melihatnya di atas. Tapi apa yang ada di atas merupakan landasan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Maka kalau saya selalu menyampaikan ke dalam diri saya juga, ya kan, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena apa yang kita lakukan, itu adalah berdasarkan hasil pikiran kita dan hasil buah hati kita. Maka saya selalu katakan hukumnya apa? Hukumnya adalah Tuhan sudah mengkodratkan kita, mentakdirkan kita. Bahwa di dalam diri kita, hati kita, kan akan ada istilah segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah, di dalam diri kita itu ada serigala baik dan serigala jahat. Mana yang lebih kuat? Nah, saya tanya sama Mbak. Yang disuapin. Nah, jadi diberi makan ya. Betul. Jadi kalau kita misalkan sering mengasih makan sama serigala jahat, maka munculnya ke permukaan pun ya kejahatan. Tapi kalau misalkan yang sering kita suapin itu adalah serigala baik, dia akan melindungi. Maka sering saya juga katakan, tentara itu jangan hanya dianggap sebagai pembunuh, tapi dia juga sekaligus pelindung. Dengan senjatanya, iya mungkin dia akan membunuh orang. Tapi dalam waktu tertentu, dia juga melindungi rakyat. Jadi jangan gunakan, saya bilang, senjata itu untuk membunuh orang, tapi untuk melindungi rakyat. Jadi itulah konsep berpikir yang menurut saya kita harus pahami dulu hukum kehidupannya. Dan dengan seperti itu, tadi ya bertanggung jawab, kita tidak menyalahkan orang lain, kita juga harus selalu mencari solusi.
ya, tidak mengeluh terus. Dan yang terakhir, kita harus selalu produktif. Produktif dalam arti kita tidak bergantung orang lain, kita harus lebih mandiri. Kalau kita memahami tiga karakter ini, maka filosofi dari stoikisme itu akan makin dekat. Bahwa segala sesuatunya itu adalah kembali kepada kita. Maka saya punya nasihat kepada diri saya sendiri untuk memahami stoikisme itu. Seringlah thinking of thinking. Apa itu? Dialog dengan diri sendiri. Kalau kita misalkan melakukan satu kebaikan, jangan GR. Tapi kalau dipuji orang, tapi kita terus tingkatkan itu. Jadikan itu sebagai best practice. Tapi kalau misalkan kita melakukan kesalahan, jangan down, jangan kecil hati, kita selalu lakukan improvement, continuous improvement, perbaikan lagi, lesson learned. Saya tadi punya ceritakan Mbak, waktu saya ke Jepang, orang Indonesia itu paling disenangi karena hospitality, betul. Tapi mereka agak memberikan feedback ya, Indonesia itu katanya suka baperan, ya kan? Jadi kalau saya bilang gimana baperan itu, ya kan? Nah dia bilang. Itu siapa yang Bapak ajak bicara waktu itu? 6 orang Jepang. Pengusaha. Pengusaha. Okay. Dan mereka nggak saya tanya, mereka yang memberi feedback pada saya. Bercerita aja. Bercerita. Jadi dia bilang, Pak nanti kalau Bapak mau ngirim tenaga kerja ke sini, kenapa saya kirim tenaga kerja ke sini? Karena banyak sekali, kan gini Mbak, transmigran itu kan ingin kehidupannya lebih baik. Biasanya visualnya anaknya pendidikannya sarjana. Yeah. Oke. Tapi setelah sarjana di kawasan transmigrasi nggak ada pekerjaan. Nah itulah mereka dikirim ke Jepang ya kan untuk belajar. Ternyata banyak, ada ribuan anak transmigran yang kerja di Jepang. Nah si pengusaha bilang kalau Bapak mau kirim ke sini melalui program Bapak ya kan, tolong latih militansi gitu. Ini beda sama Vietnam. Okay. Nah, Vietnam itu dia orangnya agak gerasa-gerusu. Mereka dibilang tuh nggak hospitality-nya juga kurang. Ini menurut Jepang ya. Yeah. Tapi kekuatan dia kata mereka, mau digoblok-goblok pun besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi. Saya bilang dia udah terbiasa melawan Amerika Serikat. Artinya militansi ini kemauan untuk terus maju, konsistensi apapun suasananya. Tadi begitu. Continuous improvement. Ya. Jadi jangan kita down, kita perbaiki terus. Kalau kita juga dipuji, jangan tinggi hati, jangan merasa sombong, jangan arogan. Kita harus lebih membumi. Nah, saya ingin nanti para patriot itu kalau bicara soal kemiskinan, tidak lagi di ruang ber-AC atau turun ke jalan melalui demonstrasi, tapi betul-betul mencari solusi bagaimana memecahkan kemiskinan itu yang ada di depan mata dia. Di kawasan transmigrasi dia lihat kemiskinan, dia nggak lagi mikir demo, dia mikir gimana membantu rakyat miskin yang ada di depan dia, di depan pintu rumah dia. Itulah yang kita harapkan sehingga dia bisa lebih bijak untuk berpikir, untuk berbicara, dan untuk bertindak. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, boleh lagi ya Pak? Ya. Saya mau ngajak ini. Kan banyak tanya, kalau banyak tanya boleh. Banyak tanya, sampai Pak Menteri mau. 24 jam juga boleh. Jangan nanti Bapak nggak bertugas. Apa yang terjadi sekarang ini, kita bisa melihat keterlibatan TNI, militer itu dalam program-program seperti yang Bapak udah ceritakan. Ya. Bisa dimaknai bagus, karena ini artinya akselerasi, tapi juga pasti ada yang kenapa sih militer harus masuk ke ruang-ruang sosial, gitu. Apalagi tadi Bapak bilang gitu kan, tidak harus dengan senjata dong, gitu kan. Tapi kan playing field-nya tidak sama Pak. Artinya ketika mereka hadir di ruang-ruang sosial, ada power dynamics yang terasa. Itu walaupun mungkin maksudnya tidak begitu, karena mereka punya senjata, sipil tidak. Gitu. Apa yang Bapak mau katakan? Jadi begini Mbak. TNI itu kan lahir dari rakyat. Sumbernya dari mana? Dari rakyat. Oleh rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat. Sebetulnya saya pernah belajar di Amerika. Saya pernah menjadi instruktur di Australia. Saya pernah bertugas di Inggris. Di negara-negara yang paling maju dan menjadi sumber profesionalisme dunia. Di sana saja Mbak, sebetulnya, mohon maaf, saya lebih katakan lagi, itu bahkan politik masuk. Kenapa? Kenapa saya katakan politik masuk? Untuk menunjuk sebagai komandan
Kalau diistilahkan itu komponen cadangannya mereka ya, tapi reserve army-nya itu atau bahkan semacam komandan pangdamnya lah begitu di Amerika itu ditunjuk oleh gubernur yang berkuasa, bukan oleh army-nya, bukan oleh National Guard kita bilang ya, itu bukan oleh army-nya, tapi oleh gubernur. Itu kan berarti ada keterlibatan politik di situ. Saya sih melihat bahwa yang penting tentara tidak masuk lagi kepada politik praktis. Itu boundaries yang menurut Bapak harus dijaga. Betul. Tidak boleh. Dan saya juga kan melihat bahwa Presiden juga sangat konsisten dengan itu. Ya kan? Apa buktinya? Kemarin Undang-Undang TNI tadi mau memperbolehkan masuk pemerintahan. Padahal itu sebetulnya masih dalam ranah aparatur negara. Itu saja tidak boleh. Apalagi misalkan kalau masuk politik praktis tadi. Masuk misalkan bisnis. Kemarin penunjukan kepala Bulog saja, ya kan? Padahal BUMN begitu. Itu di stop, akhirnya dikembalikan. Upaya itu pasti adalah pro kontra dan sebagainya. Tapi saya mendukung sekali langkah Bapak Presiden tidak sesuai dengan aspirasi semangat reformasi. Itu aja yang kita jaga sama-sama. Nah, tapi penggunaannya untuk hal-hal yang positif menurut saya selama koridornya ada, itu kenapa tidak? Contoh misalkan kalau ada bencana. Itu yang lebih tanggas, yang lebih cepat, mudah digerakkan, itu kan komponen TNI. Nah itulah kita bergeraknya di area wilayah itu. Saya juga melihat bahwa, ini saya beri contoh ya, saya sering sampai katakan, TNI ini bisa kita manfaatkan untuk pembangunan karakter. Kepada militansi tadi. Karena satu-satunya warisan Angkatan Pejuang 45 itu, yang paling terus mengalir, darahnya itu dalam konteks menghadapi dunia yang makin pragmatis, itu kan dijaga di TNI. Yang misalkan dia siap ditempatkan di mana saja, siap bertugas kapan saja, siap untuk mengabdi, membangun bangsa dan negara dan sebagainya. Itu bahkan disumpahkan begitu, ya kan? Itu bahkan disumpahkan. Kalau sipil masih boleh memilih, ya kan? Kalau saya nggak mau ke Papua, ke Kalimantan, emang kenapa? Ya kan? Tidak ada hak negara kecuali wajib militer kan gitu. Nah itu di negara-negara maju. Mereka itu membangun dengan karakter militer yang seperti itu. Contoh di Singapura. Singapura itu karena untuk membangun manusianya, mereka katakan harus wajib militer nih. Kenapa? Harus ada kecintaan dulu kepada bangsa dan negara. Dan meletakkan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Di atas kepentingan orang Melayu, orang Tionghoa, ya kan? Maupun orang dari keturunan India. Begitu juga Korea Selatan. Itu juga maju karena itu. Tiongkok juga sama. Bahkan di Amerika sendiri. Jadi Amerika sendiri juga ada pelatihan-pelatihan militer. Bahkan di Amerika itu dibangun akademi militer swasta. Seperti Pak Sugiono, Menlu, atau Pak Osi, Wamen ATR. Itu lulusan akademi militer swasta. Kan negerinya kan di West Point. Jadi bahkan akademi militer itu dikembangkan oleh swasta. Untuk mencetak SDM-SDM yang unggul. Terakhir nih, dengan sangat berat hati, mudah-mudahan Pak Menteri nggak kapok main lagi ke sini. Dengan sudah merasakan di dunia militer, kemudian resign ya Pak, pensiun, jadi pengusaha, kenapa masih mau melayani publik dengan peran jadi menteri? Jadi saya harus dulu nih. Untold story, saya harus buka dapur ini. Olin banyak tanya ya, makasih loh. Jadi kalau boleh, ya kan, saya katakan secara jujur, ya kan, siapa sih yang tidak mau jadi menteri, ya kan? Kadang-kadang kita antar menteri ini suka bersolor. Akhirnya kok kita bisa juga di meja ini gitu kan, memikirkan 285 rakyat Indonesia. Katakanlah kalau Bapak Presiden bilang kalian ini orang-orang yang terpilih. Suka atau tidak suka, ya kan, takdir menghendaki demikian gitu. Jadi siapa sih yang tidak mau jadi menteri? Tapi yang selalu saya pikirkan ketika saya diamanahi, ya kan, oleh pertama-tama diusulkan tentu saja oleh Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena saya mewakili Partai Demokrat ya untuk menjadi menteri. Yang selalu, ya kan, saya selalu pikirkan adalah saya nggak memikirkan dilantik menjadi menteri. Saya memikirkan bagaimana kalau saya dipecat atau direshuffle dari jabatan menteri. Kenapa? Saya ini kan bersentuhan dengan menteri sejak saya SD. Menteri yang pertama kali saya kenal Profesor Dr. Fuad Hasan, ya kan? Setelah itu saya punya beberapa mentor dari menteri.
itu menjadi menteri juga tidak seperti dulu, ya kan? Hari ini dilantik, lusa reshuffle. Pada saat dilantik mungkin bunga-bunga berselabaran dan terus kemudian ucapan selamat, tapi pada saat di reshuffle, apa yang dirasakan? Ada yang mohon maaf mengasingkan diri, ada yang mohon maaf kena stroke dan sebagainya. Jadi saya selalu berpikir tadi thinking of thinking, ya kan? Tadi stoikisme. Kita menerima tidak konsekuensinya kalau kita di reshuffle. Jadi saya selalu katakan, ya kan? Bagaimana kalau saya di reshuffle? Dan faktor reshuffle itu banyak, Mbak. Banyak. Bukan hanya karena keputusan presiden saja, pasti keputusan presiden juga ada triggernya kan. Yeah. Entah itu misalkan publik tidak puas, atau ada yang tidak suka. Nah itu. Iya kan? Nomor dua. Iya. Banyak hal gitu, ya kan? Faktor ini, faktor itu. Ada lagi misalkan faktor ada orang kepengen di posisi itu. Yeah. Ya kan? Sehingga kita kegeser. Ya. Jadi saya pikirkan itu dulu, Pak. Itulah thinking of thinking. Orang hidup pasti akan mati. Jadi Bapak apa plannya kalau di reshuffle? Nah, nah gini, ya. Jadi terus saya berpikir, ya kan? Ini real story. Saya berpikir, saya bilang, ada tidak ya menteri yang tercepat di reshuffle? Oke? Jangan sampai saya yang menjadi benchmark. Jangan kayak Iftitah, baru sehari, ya kan, langsung dipecat, misalkan gitu kan. Saya pikir, ada nggak ya? Oh, ada. Ada menteri yang baru 2-3 hari dicopot oleh presiden. Faktornya apa saya tidak perlu cerita lah, silakan di Google sendiri, ya kan. Nah, jadi saya pikir gini, saya Senin akan dilantik menjadi menteri. Kemudian hari Jumat itu ada retreat di Magelang. Saya hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Oh, aman. Kenapa? Saya yakin kan lagi nggak mungkin, ya kan? Baru dilantik terus reshuffle menjelang retreat, ya kan? Oh, saya bisa melampaui menteri ini gitu kan. Nah, tapi sebetulnya yang akhirnya saya menerima itu, Mas Ahy menggugah saya. Begini, Bang, kita kan pensiun dulu untuk ikut berkontribusi pada negara, ya kan? Nah, sekarang kita ada kesempatan untuk berkontribusi pada negara melalui kabinet. Kenapa Bang tidak ambil kesempatan peluang itu? Saya bilang, Mas, kan kita sudah tunjukkan berkontribusi pada negara juga nggak harus melalui jadi menteri, ya kan? Nah, beliau tahu nggak, Bang, itu kan di pikiran kita. Pada sebagian besar orang melihat yang di atas permukaan itu. Bahkan saya menyadari, saya kan keluar dari miliar pun banyak kawan saya yang tidak suka. Kenapa? Kalau kamu di militer, kamu bisa duluan karir, kamu bisa bantu kami. Jadi pikirannya seperti itu. Jadi kalau dia tidak berkuasa, dia tidak bisa bantu saya. Jadi visual, saya tergerak oleh itu. Makanya saya sampaikan, oke, kalau gitu saya siap menjadi menteri, mengemban amanah itu, supaya orang juga tahu bahwa saya ketika diberi amanah untuk ikut berkontribusi, saya tidak menghindar. Tapi kalau tadi Mbak sampaikan, apa rencana saya? Nah, saya bilang begini, saya berikan otoritas kepada Mas Ahy dan kepada Presiden. Insya Allah saya akan bekerja maksimal, silakan pecat saya kapan saja. Saya tidak akan bertanya kenapa saya di-reshuffle. Ya kan? Saya tidak akan bertanya. Karena saya tahu itu konsekuensi yang saya terima ketika saya menjadi menteri. Saya boleh dipecat kapan saja. Oleh karena itu saya tidak perlu alasan kenapa saya dipecat. Tapi saya sudah siapkan 5 visa, ya kan, yang kalau misalkan saya dipecat, saya mau jalan-jalan dulu. karena menjadi menteri itu yang paling mahal waktu, ya kan. Pasti. Jadi saya ingin dalam fenomena stoa ini kita harus melihat segala sesuatu dengan happy. Kan ujungnya kebahagiaan. Kadang-kadang kita pikir ya kan menjadi menteri enak, ternyata tidak. Nah, nikmati saja. Contoh apa yang saya nikmati? Contohnya ya, saya kalau di luar pemerintahan, saya punya yayasan, kasih beasiswa, nggak nyampe 100. Insya Allah tahun depan saya bisa ngasih beasiswa 1000. Atas nama Bapak? Atas nama negara. Oh, atas nama negara? Iya dong, kan pemikirannya kita. Kita juga ngasih beasiswa atas nama yayasan, kan kita juga nggak butuh kredit namanya. Tapi manfaat. Karena di mana-mana agama selalu mengatakan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Jadi saya selalu
menyandarkan keputusan saya kepada seberapa besar manfaat yang kita bisa dapatkan daripada ketidakmanfaatan. Pak Menteri Vita, adalah kehormatan bisa ngobrol sama Terima Bapak. kasih. Selamat bertugas, tetap Terima amanah. kasih. Saya Priyandita, sampai ketemu di episode Banyak Tanya berikut. Bye.